saya sekolah di SMK Muhammadiyah Belitang dari jurusan TKRO kelas 11-3. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara perawatan aki. Baterai atau aki merupakan sumber energi listrik yang digunakan oleh sistem starter dan sistem kelistrikan. Baterai ada dua tipe, yaitu baterai kering dan baterai basah. Baterai yang digunakan untuk motor, mobil maupun truk adalah baterai jenis basah. Fungsi baterai. Baterai kendaraan secara umum, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan, namun bila kita amati lebih detail maka fungsi baterai adalah: yang pertama, saat mesin mati sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris penerangan. Yang kedua, saat starter untuk menghidupkan sistem starter. Yang ketiga, saat mesin hidup sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan, di mana pada saat hidup energi listrik bersumber dari alternator. Bagian-bagian aki. Baterai terdiri dari beberapa komponen, antara lain otak baterai, terminal baterai, elektrolit baterai, lubang elektrolit baterai, tutup baterai, dan sel baterai. Dalam satu baterai terdiri dari beberapa sel baterai. Tiap sel menghasilkan tegangan 2 sampai 2,2 volt. 1. Sel baterai. Baterai 6V terdiri dari 3 sel dan baterai 12V mempunyai 16 sel. Baterai yang dirangkai secara seri. Tiap sel baterai mempunyai lubang untuk mengisi elektrolit baterai. Lubang tersebut ditutup dengan tutup baterai. Pada tutup terdapat lubang ventilasi yang digunakan untuk mengalirkan uap dari elektrolit baterai. Tiap sel baterai terdapat plat positif, separator, dan plat negatif. Plat positif berwarna coklat gelap dan plat negatif berwarna abu-abu. Lanjut, yang kedua, elektrolit baterai. Elektrolit baterai merupakan campuran antara air suling H2O dengan asam sulfat SO4. Komposisi campuran adalah 64% H2O dan 36% SO4. Dari campuran tersebut diperoleh elektrolit baterai dengan berat jenis 1,270. Yang ketiga, kotak baterai. Wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai disebut kotak baterai. Ruangan di dalamnya dibagi menjadi ruangan sesuai dengan jumlah selnya. Pada kotak baterai terdapat garis tanda upper level dan lower level sebagai indikator jumlah elektrolit. Yang keempat yaitu sumbat ventilasi. Sumbat ventilasi ialah tutup untuk lubang pengisian elektrolit. Sumbat ini juga berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang terbentuk saat pengisian dan uap asam sulfat di dalam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang ventilasi, sedangkan uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali ke bawah. Lanjut, jenis baterai. Secara umum di pasaran kita mengenal dua jenis aki basah dan aki kering. Dan lebih detail lagi jenis-jenis aki sebagai berikut. Yang pertama, aki basah. Hingga saat ini aki yang populer digunakan adalah aki model basah yang berisi cairan asam sulfat H2SO4. Ciri utamanya memiliki lubang dengan penutup yang berfungsi untuk menambah air aki. Saat aki kekurangan air akibat penguapan air yang terjadi saat interaksi kimia antara sel dengan air aki. Sel-selnya menggunakan bahan timbal. Kelebihan aki basah: bisa langsung dipakai tanpa harus disetrum, harga lebih murah dibandingkan aki kering, lebih hemat karena bisa diisi ulang. Dan kekurangan aki basah yaitu harus mengisi air aki, isi ulang air aki bila sudah habis. Dan yang terakhir, tegangan kurang stabil. Yang kedua yaitu aki hybrid.
Pada dasarnya, aki hybrid tak jauh berbeda dengan aki basah. Bedanya terdapat pada material komponen sel aki. Pada aki hybrid, selnya menggunakan low antimonial pada sel positif dan kalsium pada sel negatif. Aki jenis ini memiliki performa dan sifat sel discharge yang lebih baik dari aki basah konvensional. Kelebihan aki hybrid akan lebih mudah daripada aki basah. Yang kedua, tingkat penguapan dari elektrolitnya yang persentasenya lebih kecil dari aki basah. Perawatannya lebih mudah. Kekurangan aki hybrid yaitu aki hybrid menggunakan elektrolit yang berbahaya jika mengenai bagian tubuh. Karena tak sepopuler aki basah, maka tipe ini jarang diketahui dan dikenal oleh masyarakat awam, sehingga menjadi salah satu kekurangan aki hybrid. Yang terakhir, jarang ditemukan di bengkel-bengkel menjadi salah satu bentuk kekurangan aki hybrid. Mengingat kondisi tersebut, dianggap bahwa tipe ini tak banyak diminati oleh konsumen. Yang ketiga, ada pula aki kalsium. Kedua selnya baik plus maupun min menggunakan material kalsium. Aki jenis ini memiliki kemampuan lebih baik dibanding aki hybrid. Tingkat penguapannya pun lebih kecil dibanding aki basah konvensional. Kelebihan aki kalsium yaitu terletak pada kemampuan maupun kualitasnya yang lebih baik, sebab penggunaan bahan kalsium pada kutub positif maupun negatifnya tersebut dinilai sangat efektif dalam menyalurkan alur listrik. Lanjut, kekurangan aki kalsium. Kurang populer di masyarakat sehingga bengkel-bengkel jarang yang menjual tipe aki ini. Meskipun harganya murah, selain kurang populer, fungsinya yang tak beda jauh dengan aki juga menjadi salah. Yang keempat, aki bebas perawatan atau maintenance free, atau bisa disebut juga aki kering. Aki jenis ini dikemas dalam desain khusus yang mampu menekan tingkat penguapan air aki. Uap aki yang terbentuk akan mengalami kondensasi sehingga dan kembali menjadi air murni yang menjaga level air aki selalu pada kondisi ideal sehingga tak lagi diperlukan pengisian air aki. Aki jenis ini biasanya terbuat dari basis jenis aki hybrid maupun aki kalsium. Kelebihan aki kering, bebas perawatan karena tak perlu mengecek ketinggian airnya. Praktis menjadikan kelebihan aki ini bernilai positif, sehingga banyak juga konsumen yang menyukai tipe ini. Kelebihan aki kering lainnya adalah dapat menjadi salah satu pilihan bagi sobat yang menyukai aksesoris kendaraan yang menambah beban listrik. Dan ada pula kekurangan dari aki kering. Yang pertama yaitu mahal, lebih cepat rusak, cairan elektrolit berbahaya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perawatan kepada aki atau baterai. Yang pertama-tama kita cek dulu secara visual. Sebelum kita mengecek pada kotak baterai atau aki, kita lap terlebih dahulu kotak tersebut. Sesudah kita lap, melakukan pengecekan kepada kotak aki. Nampaknya aki tidak ada kebocoran atau keretakan pada kotak aki. Lanjut pemeriksaan sel aki. Kita lihat dari luar, nampaknya sel aki di sini masih tertata rapi atau tidak ada kerusakan pada sel. Lanjut ke kondisi terminal baterai. Kita lepas terlebih dahulu terminal baterai menggunakan kunci. Kita lepas keduanya. Jika sudah dilepas, lakukan pengecekan menggunakan amplas, yaitu dengan cara diamplas bagian dalam. Hal ini bertujuan supaya kerak-kerak atau karat yang menempel pada terminal aki menghilang. Lakukan di keduanya. Lanjut, melakukan penyikatan pada terminal.
sikat dengan satu arah. Lakukan hal yang sama pada keduanya. Setelah itu, pasang kembali terminal aki atau baterai. Kencangkan kembali. Setelah selesai mengecekkan pada terminal, lanjut pada bagian sumbat ventilasi atau tutup aki. Lepas semua tutup aki. Setelah dilepas, kita lihat pada tutup aki. Nampaknya di sini tutup aki masih baik, tidak ada yang pecah atau kerusakan lainnya. Setelah pemeriksaan pada tutup ventilasi, lanjut pemeriksaan pada lubang ventilasi, yaitu lubang kecil yang berada pada tutup ventilasi. Dilihat di sini tidak ada debu yang masuk atau kotoran. Cara membersihkan jika ada debu yang masuk bisa menggunakan jarum atau alat lainnya yang bisa masuk ke lubang tutup ventilasi. Setelah melakukan pengecekan, tutup kembali lubang ventilasi. Baik, setelah kita memeriksa pada tutup ventilasi, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan tegangan pada baterai atau aki menggunakan alat yaitu multimeter atau multitester. Multitester memiliki dua kabel yaitu merah dan hitam. Pada kabel merah kita pasangkan pada terminal positif atau plus dan kabel hitam pada terminal minus atau negatif. Arahkan di sini pada probe 50. Baik, di sini nampaknya tegangan 0 atau tidak ada tegangan. Dan itu tandanya kita harus mengecas atau mengisi ulang air aki. Setelah pemeriksaan tegangan arus, kita periksa kembali kualitas dari air aki. Kita buka semua tutup air aki ini. Oke, kita periksa menggunakan alat yang bernama hidrometer. Di sini ada 3 warna yaitu hijau, putih, dan merah. Jika air pada posisi hijau, itu tandanya masih bisa digunakan atau layak pakai. Jika berada pada posisi putih, air itu masih bisa digunakan tapi kurang baik. Jika dalam posisi merah, air itu harus diganti. Kita lakukan pengecekan. Baik, di sini air pada posisi merah yang tandanya air ini harus diganti atau sudah tidak layak. Lakukan keseluruhan agar lebih detail. Bisa dilihat di sini juga berada posisi merah.
Nampaknya air aki di sini sudah tidak ada yang bagus dan harus diganti semua. Setelah itu tutup kembali air aki. Tutup secara kencang. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa di sini akinya masih bisa digunakan, hanya kita perlu mengganti air akinya saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.